Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru
selamat hatiku
Ya, shalom saudaraku. Shalom. Shalom, selamat pagi. Saya percaya pagi ini berkat Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan kita, saudara, Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang malam. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Dan kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk memuliakan nama Engkau. Kami siap untuk bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dan biarlah umat Tuhan pagi ini mau berterima kasih dan mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Karena Dia terlalu baik buat hidupmu, saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh telah Kau sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku.
terlalu besar, karena terlalu ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kami percaya karena kasih-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami, yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang akan pimpin ibadah kami pagi ini Tuhan dengan kuasa-Mu. Kau yang melawat umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Jika mereka sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kau yang memampukan kami untuk datang kepadamu dengan segenap hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita percaya saudara, bersama Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Katakan amin. Amin. Saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau puji Dia, kita mau bersemangat, bersukacita. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus Sang Pembala, Juru Selamat umat manusia. Yesus Bangkit Sang Ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Mari jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya Yesus ajaib, nyanyi bersama-sama. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus Bangkit yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus bangkit yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Kita percaya bahwa hanya Yesus Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi. Tuhan kuasanya, Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Agar perkasa penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Adik-adik yang di rumah percaya bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Yuk, siap nyanyi. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Dalam perkasa penasehat Dia.
Biarlah pagi ini kita mau datang lagi di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyi, kita mau penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Amin. Hey. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Jemaat Tuhan, saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, kita mau bersorak buat Tuhan kita Yesus Kristus. Pujilah Engkau Tuhan yang membuat hidup kami penuh dengan sukacita. Silakan duduk saudaraku. Biarlah pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya saat kita datang, hadirat Tuhan memenuhi hidupmu saudara. Amin saudaraku. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hati.
hadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratku memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Engkau Yesus yang memegang tangan kami, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberi kemenangan kepada kami umat-Mu Tuhan, yang berseru berdoa dan mencari Engkau Tuhan. Dan biarlah pagi ini Tuhan kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menjamah kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Joni Ishak. Oke, kita mau datang kepada Tuhan. Kami mensyukuri pagi hari ini ketika Engkau sudah memberkati kami sesuai dengan firman-Mu. Dan pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami memuji, memuliakan Tuhan. Dan kini saatnya kami mendengar firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar pada pagi hari ini bukan sesuatu yang kami dengar saja, tetapi yang sesuatu kami renungkan dan kami lakukan, kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Inilah saatnya kami bangkit dan gereja Tuhan bangkit di masa-masa yang sulit dan sukar, di masa-masa tidak ada satu ketentuan yang pasti, tetapi kami percaya ketika kami ada Tuhan, ada suatu pengharapan dan jawaban yang pasti. Berbicaralah pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan terambil dari kitab Habakuk. Kalau kita
melihat kitab Habakuk. Kitab Habakuk adalah kitab yang paling pendek dari kitab Perjanjian Lama. Dia hanya terdiri 3 pasal, saudara-saudara, dan hanya terdiri 56 ayat saja. Kita baca pada pagi hari ini, biarlah kita mau dengarkan keluh kesah dari seorang nabi yang begitu marahnya kepada Allah. Ya, mari kita buka Habakuk 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Demikian firman Tuhan, Habakuk 1. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Pembantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudaraku, Nabi Habakuk dia melayani semasa dengan Nabi Yesaya. Dan Nabi ini dia melayani pada Raja Yoyakim. Pada saat itu Yoyakim pertama-tama dia berkiblat kepada Mesir. Kemudian Mesir dikalahkan oleh Nabukadnezar, sehingga dia harus tunduk kepada Nabukadnezar. Selama 3 tahun dia memberikan upeti, dia tunduk kepada Nabukadnezar. Tetapi entah mengapa Yoyakim kemudian dia memberontak. Dia tidak lagi taat kepada Nabukadnezar karena kata-kata manis dari Mesir, sehingga marahlah Nabukadnezar. Dia mengirimkan tentaranya dan orang Kasdim untuk menyerang Israel. Di saat itulah maka Nabi Habakuk, sesuai dengan namanya pergumulan. Dia melihat bahwa bangsanya itu porak-poranda, rajanya meninggal. Dia marah kepada Tuhan. Ada berapa hal yang tadi kita baca. Yang pertama, pertanyaan yang ditanyakan dengan marah ini, mungkin pertanyaan itu juga merupakan pertanyaan kita. Ada di antara kita yang bertanya dengan marah kepada Tuhan. Pertama, kenapa orang benar menderita? Kita sering melihat orang yang rasanya benar, tapi kok hidupnya menderita. Nabi Habakuk dia melihat dan bertanya, kok orang baik menderita? Yang kedua, mengapa orang jahat selalu menang, selalu jaya? Ya, yang kalah orang benar. Yang kalah adalah orang yang taat, beribadah. Tetapi orang yang jahat, dia selalu menang. Keadaan ini seperti ini kadang-kadang. Yang ketiga, Habakuk bertanya dan berkata, bukankah engkau kudus? Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang kudus dan berkuasa. Yang keempat, mengapa engkau hanya melihat saja? Kau hanya berdiam diri. Kau tidak bertindak. Seakan-akan memang ini dibiarkan. Inilah pertanyaan Habakuk, yang kadang-kadang juga menjadi pertanyaan kita. Nah, dalam pasal kedua, maka Tuhan menjawab dengan 3 pernyataan di pasal kedua. Saya tidak bacakan karena terlalu banyak ini ayatnya. Ya. Yang pertama, Tuhan katakan bahwa firman-Nya itu benar. Firman-Nya itu ya dan pasti. Firman Allah itu adalah firman yang benar. Jawaban Tuhan yang kedua, dia katakan bahwa orang yang benar akan hidup dari percaya. Tidak akan pernah goyah dalam situasi apapun dan keadaan apapun. Orang yang benar hidup karena percaya. Amin. Amin. Dan Tuhan katakan bahwa pada suatu saat nanti ada pembalasan Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan.
kairosnya Tuhan. 3 pernyataan inilah yang Tuhan katakan bahwa yang pertama firman-Nya adalah benar. Yang kedua dikatakan orang yang benar hidup karena percaya. Yang ketiga, penghukuman atas bangsa kafir akan dilakukan pada saatnya. Kemudian ditambahkan kalau kita membaca dari Habakuk 2 dari ayat 6 sampai 20, ada pernyataan-pernyataan Allah dikatakan seperti ini. Siapa yang akan dihukum? Yang pertama, Allah membenci kepada orang yang berbuat ketidakadilan. Ini akan dihukum. Kepada orang yang tidak adil, tidak adil berarti yang tidak bijaksana, ya, akan dihukum. Tetapi orang yang adil dan bijaksana, firman Tuhan mengatakan di kitab Daniel, dia akan memanjat dan memimpin di kerajaan surga. Sekarang kita introspeksi, apakah kita sudah melakukan suatu kehidupan yang adil? Kadang-kadang kita hidup seperti merasa kita adil, tetapi kalau kita introspeksi lagi, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang tidak adil, sudah. Waspada. Ini pernyataan Tuhan yang pertama. Yang kedua, Tuhan tidak suka dengan orang yang suka membunuh dan mencuri. Kata membunuh bukan berarti membunuh secara fisik saja, tetapi bisa juga membunuh dengan sesuatu hal-hal yang di bidang lain. Membunuh semangat orang, membunuh karir orang, membunuh kesempatan orang. Kadang-kadang kita tanpa sadar kita melihat, dan mungkin kita sudah pernah melakukan hal seperti itu. Kita takut dengan kemajuan orang lain. Kita merasa terancam dengan potensi orang lain. Tanpa sadar kita berusaha untuk melumatkan supaya jangan sampai terjadi. Seperti Herodes, dia begitu kagetnya ada raja baru, dia pikir hanya dia sendiri raja, adalah satu raja baru yang lahir. Tuhan tidak suka dengan orang yang suka membunuh. Tuhan tidak suka dengan orang yang suka mencuri. Mencuri bukan hanya mencuri milik orang lain. Kadang-kadang kita mencuri juga miliknya Tuhan. Kita mencuri yang sesuatu yang bukan jadi hak kita, kita pergunakan. Ya, kita suka mencuri waktu, suka mencuri segala sesuatu, materi, apapun. Saya mau katakan, orang yang seperti ini akan mendapat hukuman dari Tuhan. Yang ketiga, Tuhan katakan, Tuhan akan menghukum bagi mereka yang merasa berbuat jahat, tapi merasa aman saja. Kadang-kadang memang banyak sekali orang saat ini kalau kita lihat melakukan kejahatan, dia merasa dia aman-aman saja. Karena dia merasa dia bijak. Karena dia merasa bahwa dia sudah pada imannya yang benar. Tetapi sesuatu kejahatan mungkin ada di antara kita, saudara atau saya, tanpa sadar kita melakukan suatu kejahatan di hadapan Tuhan. Kita merasa aman-aman saja karena kita anggap ini bukan satu kejahatan. Kita suka merefleksikan dan kita memikirkan secara pemikiran kita bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Benar yang kita anggap belum tentu benar di hadapan Tuhan. Kemudian yang keempat, Tuhan katakan dia akan menghukum kepada orang yang tidak memiliki hati nurani. Ternyata Tuhan sangat benci kepada orang yang tidak memiliki hati nurani. Berbicara tentang tidak memiliki murah hati, tidak memiliki rasa kasih, tidak memiliki rasa kasihan. Hati nurani memang sesuatu yang harus dimiliki dengan suatu hati nurani yang positif dalam kehidupan kita. Amin. Selanjutnya Tuhan mengatakan, Tuhan tidak suka dengan orang yang suka mempermalukan orang lain. Ini sering terjadi. Mempermalukan orang lain di hadapan umum maupun di belakang umum, ya. Kita gosip, kita bicara sana sini, membicarakan orang lain, menilai orang lain, menghakimi orang lain, untuk mempermalukan orang lain. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang akan mendapat hukuman. Selanjutnya saudara, yang terakhir, Tuhan benci dengan orang yang menyembah dan beribadah kepada dewa palsu. Inilah orang-orang yang akan dihukum Tuhan kelak.
akan dihukum pada saatnya. Ketika dia datang, pasal 3 baru menyatakan bagaimana ketika Tuhan datang. Ketika kita membaca Habakuk 3 ayat 5, kita baca Habakuk 3. Bagaimana Tuhan datang? Ketika dia datang untuk menghakimi. Ketika Tuhan datang, dikatakan bahwa Habakuk 3 ayat 5, mendahulinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak semula, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Ketika Tuhan datang, bahwa ketika dia berdiri, maka akan didahului dengan apa? Penyakit sampar, penyakit demam, didahului dengan pandemi. Oleh sebab itu saya percaya saudara, bahwa saat ini Tuhan tidak lagi, dia sudah berdiri, dia tidak duduk lagi di singgasana. Dia sudah berdiri. Ketika dia berdiri, dia ingin melakukan penghukuman apa yang tertera pada pasal kedua. Maka dikatakan akan didahului oleh penyakit. Dan dikatakan akan didahului dengan demam. Saya katakan pada kita, dan bangsa-bangsa akan terkejut. Bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang merasa super, yang kuat, kokoh, mereka terkejut. Mereka porak-poranda. Kesombongan-kesombongan mereka akan jatuh pada saat Tuhan sudah berdiri. Dikatakan ketika dia datang juga, maka bangsa-bangsa itu kacau balau. Dalam bahasa yang asli saya baca, karena seperti ini adalah bangsa kepada bangsa-bangsa yang merasa kuat dan sombong, tidak akan pernah tahan ketika melihat Tuhan datang. Bukan hanya melompat terkejut, tapi pontang-panting. Dan tak terbayangkan sebelumnya, hancur kejayaan kesombongan yang sudah lama. Saudara, ketika Tuhan datang di Habakuk 3 ayat 3 dan 7, bencana diliputi rasa duka atas bangsa-bangsa. Saat ini situasi kita melihat banyak bangsa-bangsa yang sedang berduka. Karena ada pandemi, penyakit sampar ketika Tuhan berdiri. Bangsa-bangsa banyak yang berduka. Termasuk di mana kita berada, saudara. Banyak orang yang berduka. Selanjutnya dikatakan di ayat 10-nya, Habakuk 3, Tuhan akan membuat sungai-sungai membanjiri, membelah bumi. Akan terjadi banjir, akan terjadi bencana yang luar biasa. Itu semua adalah merupakan kegeraman Allah atas bangsa-bangsa dan menggasak bangsa-bangsa kafir. Sekarang pertanyaannya, bukankah tadi saya katakan kita suka juga mengeluh, kita marah kepada Tuhan, kita merasa bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang baik, kok harus menderita. Ketika kita sedang mengalami rasa kecewa, kita merasa ada suatu beban yang berat, sehingga kita merasa seperti seakan-akan hidup kita itu menderita. Kita merasa bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang baik, kok harus menderita, harus mengalami kehilangan, harus mengalami aniaya, harus mengalami dikucilkan. Dan hal itu merupakan mungkin yang sering kita tanyakan seperti Habakuk kepada Tuhan. Kenapa saya harus menderita? Sedangkan saya melihat orang-orang sekeliling saya adalah orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, tapi mereka mengalami kemenangan, mereka mengalami kejayaan luar biasa, saudara. Bukankah suatu ini kadang-kadang kita tanyakan kepada Tuhan? Kita bertanya kepada Tuhan, bukankah Engkau orang yang kudus, Engkau berkuasa, Engkau orang yang suci, kenapa Kau hanya melihat saja keadaan seperti ini? Kemudian saya mendapat pencerahan. Ada beberapa hal yang saya mau bagi kepada kita semua. Ketika kita memiliki rasa marah, kecewa, memiliki beban yang berat, yang pertama,
Firman Tuhan mengatakan di Matius 11 ayat 28, marilah yang letih, lesu, dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan. Ketika saya juga belum lama mengalami suatu beban yang berat, saya datang kepada Tuhan. Saya tahu bahwa segala sesuatu, saya tidak bisa memiliki sesuatu yang kekal. Saya tidak bisa mendikte Tuhan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya orang yang benar harus hidup dengan hidup yang bahagia, sukses, mendapatkan apa yang saya harapkan. Tapi memang itulah dalam kehidupan kita, kadang-kala sesuatu di luar pengharapan kita sehingga menimbulkan kecewaan. Saya datang kepada Tuhan. Saya dapat pencerahan ketika engkau memiliki beban yang berat. Kadang-kala beban itu bukan sesuatu yang membuat kita menderita. Kadang-kadang beban itu juga merupakan sesuatu keselamatan bagi kita. Saya ada ilustrasi. Ada satu mobil melewati flyover. Oleh karena kelalaian daripada si pengemudi, maka kendaraan itu melewati batas dan tergantung di atas flyover. Tapi kendaraan itu tidak jatuh ke bawah. Pertanyaan, kenapa kendaraan yang sudah di atas flyover, mukanya sudah melewati batas tidak jatuh? Ternyata karena kendaraan itu membawa beban. Beban yang ada di belakang kendaraan itulah yang membuat kendaraan itu tidak jatuh. Oleh sebab itu, kita mau belajar. Ketika ada beban, ada rasa letih, lesu, beban itu kadang-kadang yang menyelamatkan kita, yang membuat kita tetap fokus kepada Tuhan, membuat kita waspada. Ada satu cerita lagi. Ada dua pendaki gunung, mereka turun gunung, ya, di tempat gunung yang salju. Ketika turun, mereka menjumpai seseorang yang terpelosok dan harus ditolong karena dia tidak bisa lagi berjalan karena kakinya masuk dalam lubang. Yang satu menolong, yang satu lagi jalan terus. Begitu sulitnya, yang satu ini menggendong si yang jatuh di atas gunung itu. Mereka tertatih-tatih. Mereka berjalan perlahan sekali. Tapi akhirnya mereka bisa mencapai ke kaki gunung. Ketika mereka sampai di kaki gunung, mereka heran. Kenapa rekan yang satu itu, yang jalan duluan, tidak ada di tempat? Setelah ditelusuri, ternyata teman yang satu itu dia tidak pernah sampai di kaki gunung. Dia mati karena kedinginan. Tetapi yang membawa beban berat, dia mengalami satu kehangatan tubuh karena dia bergesekan tubuh, ya. Sehingga hal itu membuat dia tubuhnya tetap hangat dan dia selamat sampai di kaki. Memang beban itu berat, membuat dia tertatih-tatih, letih, lesu. Tetapi beban itulah yang membuat dia selamat. Saudaraku, hal yang kedua, ketika engkau mengalami sesuatu kekecewaan dan kemarahan kepada Tuhan, melihat begitu banyaknya orang-orang yang tidak taat, mereka sukses, dan banyak orang-orang yang membuat sesuatu engkau menderita, ada dua hal. Apa yang harus kita lakukan? Miliki pandangan bahwa setiap manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Tidak ada kesempurnaan. Siapapun dia, entah suamimu, entah istrimu, anggota keluargamu, siapapun pemimpinmu, tidak ada kesempurnaan. Oleh sebab itu, kita mau belajar menerima dari tidak kesempurnaan yang membuat kita menderita. Kita harus belajar. Kalau saudara dan saya bisa memiliki hal ini, kita tidak bisa menuntut pada seseorang melakukan sesuatu sesuai kehendak kita. Maka percaya, saudara akan menjadi orang yang bahagia. Saya sudah lama cukup belajar
untuk selalu tidak pernah mau menuntut seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan saya. Saya buang itu semua. Siapapun dia. Saya belajar hanya mengandalkan Tuhan. Saya belajar untuk selalu taat dan patuh. Saya belajar untuk percaya bahwa apapun yang ada dalam hidup saya, itu yang harus saya syukuri. Jangan pernah mengharapkan sesuatu yang lebih. Belajar bahwa kesempurnaan kadang-kala membuat kita bukan sesuatu kebahagiaan, tetapi membawa kita berjalan di luar jalan kebenaran. Hal yang ketiga, ketika engkau mengalami rasa kecewa dan beban berat dan banyak bertanya kepada Tuhan, hal apa yang membuat kita harus lakukan? Kita harus melakukan pembaharuan budi, pikiran kita, pola pikir dan hati kita. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Karena kita harus sadar bahwa kita ini berjalan di jalannya Tuhan. Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Rubah pola pikir kita. Jangan banyak memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi dari apa yang kita inginkan. Jangan menginginkan sesuatu yang mungkin sesuatu yang sudah lama kita inginkan. Sehingga dari keinginan itu timbul suatu ambisi, dan ambisi inilah yang membuat kita menderita. Kita mau belajar dari situasi apapun, jangan terlalu banyak memikirkan yang terlalu tinggi-tinggi. Suatu keinginan yang tinggi-tinggi. Jalanlah dengan jalan apa yang kita jalani. Berpikirlah seperti apa yang dikatakan kitab Filipi. Sesuatu yang indah-indah aja, yang manis-manis aja, yang positif-positif aja. Jangan terlalu banyak melihat ke kiri, ke kanan. Jangan terlalu banyak menilai ini, menilai itu. Tetapi kita belajar untuk merubah pola pikir kita sesuai dengan karakter Kristus. Saya percaya ketika hal ini ada dalam kehidupan kita, maka apapun yang ada tidak akan membuat kita marah, tidak akan membuat kita kecewa, dan kita tidak akan merasa ada satu beban yang berat dalam hidup kita. Selanjutnya, Habakuk memiliki sesuatu keputusan dalam hidupnya. Kalau kita lihat lagi dari Habakuk 3, maka dia sudah mendapat sesuatu pujian dan pencerahan dari firman Tuhan ini. Dia katakan ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Ini berbicara tentang makanan, ya, akan mengalami kelaparan. Pohon anggur tidak berbuah, berbicara tentang kasih, ya. Dan dikatakan pohon zaitun mengecewakan. Ini berbicara tentang kesehatan. Walaupun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, ya, tandus, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Selanjutnya dikatakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Apapun yang ada, nanti akan kita lihat ketika saudara membaca, menyelidiki firman Tuhan, hari demi hari akan menuju sesuatu bukan pemulihan, tetapi akan menuju satu kehancuran dan masa kesukaran. Akan mengalami banyak sakit penyakit, kematian, tidak ada lagi kasih, kejahatan merajalela, ya. Yang akan kita ketemui nanti begitu banyak hal-hal yang sangat sulit, ya. Kelaparan ada di mana-mana. Tapi kita akan tetap terus, kata Habakuk, bersukaria. Karena mengingat dari kata-kata yang tadi Tuhan katakan, ketika Tuhan berjalan, dia bukan hanya berjalan untuk menghalau, tapi yang utama, saudara baca, dia akan menyelamatkan dulu umatnya. Ketika dia berjalan, ingin menghancurkan semua dunia ini untuk melakukan penghakiman, maka yang pertama-tama adalah
orang-orang yang diurapi, orang-orang yang setia, orang-orang yang kuat di dalam imannya, yang tidak pernah goyah, yang akan diselamatkan Tuhan. Saya percaya itulah yang akan Tuhan lakukan. Pengangkatan akan terjadi, dan kita akan tidak mengalami masa-masa yang sangat sulit sampai terus apa yang dikatakan hancurnya dunia ini. Kita akan tetap terus bersukaria. Dan Hosea mengatakan, saya mau tutup dengan satu ayat, Hosea 14 ayat 3. Hosea 14 ayat 3. Bawalah kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, kalau saya sempat marah kepada Tuhan, saya sempat marah kepada siapapun, kepada keluarga, pimpinan, kepada pendeta saya pernah merasakan sesuatu penderitaan, ketidakadilan, dan segala macam. Bawalah kata-kata itu, bertobatlah kepada Tuhan. Yang kita katakan adalah suatu ucapan syukur. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas segala apa yang sudah kami dengar. Kami mau belajar dari apa yang kami dengar, karena firman mengatakan bahwa firman-Mu benar, firman-Mu adalah satu pengharapan yang pasti. Dan dikatakan firman-Mu bahwa kami orang-orang benar hidup karena percaya. Kami mau belajar untuk selalu percaya kepada Tuhan dalam situasi keadaan apapun. Kiranya kami mau tetap percaya, tetap kuat dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa saat ini Engkau sudah lagi tidak duduk, tapi sudah berdiri. Karena diawali dengan sampar, dengan demam, porak-porandanya bangsa-bangsa. Tapi kami bersyukur ada satu janji Tuhan ketika Engkau ingin melakukan penghakiman, maka kami akan diselamatkan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, sehingga kata-kata itu memberi penghiburan pada Habakuk dan kami. Walaupun nanti kelak ada penderitaan, ada kelaparan, tidak ada kasih, begitu banyak hal-hal yang mengerikan, namun kami percaya bahwa kami sudah ada bersama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Pertama-tama saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Joni Ishak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai dalam segala hal. Persembahan hari ini akan diperuntukkan kas pembangunan yang digunakan untuk perbaikan plafon lantai 2 akibat hujan badai bulan lalu dan plafon gudang yang terbuka. Berikut foto plafon yang akan diperbaiki. Informasi dapat diperoleh pada Diaken Gunawan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 573 0062 569 atas nama DRS Harwanto, sedangkan untuk penitipan dapat menghubungi Saudari Maria atau saya. Selanjutnya, persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 287 3037 008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat dititipkan dalam amplop yang akan diserahkan ke tim keuangan gereja. Selanjutnya, minggu depan adalah ibadah awal bulan Juli dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dimohon mempersiapkan roti dan sirup anggur atau teh, dan diajak untuk berdoa dan berpuasa pada hari Sabtu 3 Juli dengan meniadakan makan pagi atau siang atau malam. Ibadah anak secara daring dilaksanakan setelah ibadah umum pada pukul 9.30 pagi. Orang tua juga dimohon untuk mengajak anaknya mengikuti ibadah umum setiap minggu.
Informasi Departemen Anak dapat diperoleh pada Diakon Francisca atau Saudari Maria. Ibadah doa secara daring akan diadakan pada hari ini, Minggu 27 Juni pukul 4 sore. Untuk dukungan doa dapat menghubungi Saudara Andri atau Saudari Maria. Mari terus berdoa untuk keluarga, gereja Tuhan, bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa agar dalam penyertaan Tuhan dan banyak jiwa mengenal Tuhan Yesus. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara dihimbau untuk tetap menjaga diri dengan selalu memperhatikan dan meningkatkan protokol kesehatan yang berlaku, terutama jika sedang beraktivitas di luar rumah. Mari dukung pemerintah dalam memberantas corona demi keamanan kita semua. Dukung doa juga untuk jemaat lansia agar selalu dipenuhi damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan dalam menjalani masa pandemi. Yang terakhir, Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Failana Darmawan pada tanggal 21 Juni, Bapak Gembala Pendeta Eugene Irwan Rahmadi pada tanggal 24 Juni, serta Saudara Randy Saputra pada tanggal 25 Juni. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberikan yang terbaik. Amin. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Nanti doa penutup ibadah saya serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Eugene Irwan Rahmadi. Terima kasih ya Bapa di surga dan Yesus Kristus sebelah kanan Allah Bapa, Roh Kudus, Roh pendamping, Roh kuasa, Roh penghibur. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu ini, Pendeta Joni Ishak. Yang memberitakan seperti apa Engkau terhadap kami dan bagaimana kami meresponi Tuhan. Kau adalah Bapa kami yang baik Tuhan. Dalam segala keadaan Tuhan, yang bersyukur Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, yang memberitakan seperti apa sih Engkau, dan seharusnya kami seperti apa terhadap Engkau yang Bapa. Yang bersyukur kami doakan untuk jemaat akhir zaman yang dibuatkan akan mengalami double portion anointing
sekarang Kau bukakan tingkat-tingkat langit dan Kau curahkan segala yang kami butuhkan, Tuhan. Yang Shanta, roh kami, jiwa kami